نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Ayat kabarna wanya. Ini lebih mengingatkan daripada ayat kemarin bahwasanya ini yang sebagai perangsang kita untuk beramal. Jadi kalau betul-betul kita yakini, insya Allah kita akan senang untuk pergi ke majelis, senang pergi ke taklim, senang pergi bersolawat. Kalau ayat ini Allah meyakinkan kepada kita semuanya, setiap amaliyah kebaikan yang kita lakukan ini langsung tercatat, dijaga oleh Allah fi lauhil mahfuz. Kalau yang baik juga dijaga, yang jelek juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal ini yang terlewatkan daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penyemangat kepada kita selama kita yakin. Kadang-kadang kita malas ini kan karena pahala enggak kelihatan itu ya, karena pahala enggak kelihatan. Andai kata pahala kelihatan, berebut Pak, orang beramal berebut. Mau sholat di musola Al-Ikhlas pun berebut. Karena enggak percaya. Bukan berarti enggak percaya. Ini apa ya? Lebih percaya kepada hal-hal yang nyata di depan mata. Kalau yang masih janji-janji Allah ini yang bahaya. Ini bahaya pada diri kita. Jadi kurangnya kita ini iman kepada hal-hal yang gaib. Sementara hal yang gaib inilah yang nantinya betul-betul akan kita nikmati, betul-betul akan kita rasakan hasil daripada jerih payah kita di dunia. Maka kita yakin segala sesuatunya dijamin oleh Allah, segala sesuatunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bila ini kita yakini, maka kita akan ringan untuk berbuat amal kebaikan, dan kita akan merasa takut untuk bermaksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum madran ashabul qaryah. Ayatul lahum ya Muhammad yadrus khalahim. Biqisatin ashabil qaryah wa idatin tawiyah. Idza jaa al-mursalun id arsalna ilaihim musnain. Ini hubungannya karena saking orang kafir ini susah. Orang kafir ini susah kalau diberikan kabar. Maka Rasulullah dikasih trik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Muhammad kasih tahu. Beri salah satu contoh bahwasanya orang kafir itu betul-betul susah untuk didakwahi. Kafir Quraisy betul susah. Contohnya dulu. Ini Rasulullah untuk menggambarkan pada zaman Nabi Isa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil untuk menurunkan risalah, utusan untuk memberikan dakwah kepada kafir Quraisy. Tapi kenyataannya dari semua utusan yang ada, pertama Allah menurunkan 2 utusan. Idza ja'al mursalun id arsalna ila musnain, yakni ya Muhammad bainana wa Makkah akhwal ahli Ethiopia. Ya anna arsalna ila kulli qaumin rasulan wa arsalna ahli Ethiopia rasulaini. Faqadzabu ma fa'azazna bi thalithin. Maka sebagai salah satu contoh bahwasanya orang kafir Quraisy itu susah, sehingga dikasih contoh. Kasih perumpamaan Muhammad bahwasanya memang orang kafir itu sangat-sangat keras kepala. Dulu pernah ada 2 utusan, tapi ternyata
utusan ini ditolak, diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Kemudian wa'azazna, Allah memberikan lagi utusan yang ketiga sebagai penguatnya. Dikasih berarti jumlah utusannya ini 3. Yang ketiga ini fakadzabna fa'azazna bidzalika sebagai penguat quwwatahuma. Halitin faqalu ibada quwwatihim inna ilakum mursalun minallahi wajada wa tubat wa qala mufassirin Isa di suatu saat. Itu ceritanya begini. Pada zaman Nabi Isa ini, di saat beliau dakwah untuk kalimat tauhid kepada orang-orang Nasrani Israel, ini Nabi Isa bersama dengan para teman-temannya sebagai utusannya. Pertama 2, yang 2 ini ternyata tidak diterima. Kemudian Allah menambah lagi 3. Dari 3 ini untuk meyakinkan bahwasanya, jadi kalau si utusan 2 ini ngomong sama orang kafir Quraisy, saya ini adalah utusan daripada Tuhanku untuk memberikan mentauhidkan kepada kamu semuanya. Maka jawabannya begini, kamu itu apa? Kamu itu sama-sama seperti saya, ya kan? Kamu itu bukan utusan, sama-sama seperti saya. Sama-sama manusianya, sama-sama banyak salahnya. Jadi bahasa ini sering kita dengar di saat ini. Iya enggak? Bahasa sering. Ngapain ngikuti ulama? Ngapain ngikuti madhab? Ngapain ngikuti Imam Syafi'i dan lain sebagainya? Toh mereka semuanya sama seperti kita, sama-sama manusia. Jadi bahasa-bahasa yang diutarakan oleh teman-teman kita dari planet lain itu aslinya adalah menirukan bahasa-bahasa orang Yahudi, orang kafir Quraisy. Nah saat sekarang ini muncul lagi, tidak percaya dengan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang ada. Kata-katanya sama, cuma modelnya aja beda. Kalau sekarang dikasih pengertian masalah ahli sunnah wal jamaah, kalau kita ini harus ittiba kepada para alim ulama, diantaranya madhab, malah dia mengolok-olok. Untuk apa ngikutin manusia? Langsung aja kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pernah dengar nggak Pak? Kalau tidak pernah berarti tidak perlu deket, tidak punya YouTube. Itu bahasa-bahasanya orang Yahudi. Nah, bahasa-bahasanya jawabannya orang kafir Quraisy di saat didakwahi untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu zaman Nabi Isa mereka didakwahi untuk bertauhid kepada Allah, itu jawabannya. Sekarang ada orang berdakwah masalah amaliyah ahli sunnah wal jamaah, yaitu harus ittiba kepada ulama, langsung ditolak mentah-mentah. Kamu itu siapa nih? Ngapain ngikuti Syafi'i? Ngapain ngikuti mazhab-mazhab manusia? Toh mereka sama saja seperti saya, banyak salahnya. Nah, ini tidak perlu belajar kepada manusia, langsung aja Quran dan hadis. Bagaimana caranya kan susah. Quran hadis sudah keilmuannya juga diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi bagaimana caranya? Tidak akan bisa. Maka bahasa-bahasa semacam ini bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Bahasa-bahasa orang Yahudi, orang Nasrani, bahasa-bahasanya orang kafir Quraisy. Nah, maka ini salah. Jadi orang kok macam itu berarti tidak jelas orangnya tidak jelas. Jadi mengikuti alur-alur daripada orang-orang Yahudi, tidak jelas, tidak perlu diikuti. Nah, sebagaimana riwayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk supaya mencontohkan salah satu hikayat di dalam sebuah
kaum, yang mana kaum ini namanya adalah kaum Intokiyah, dan ini terjadi di saat Nabi Isa. Allah menurunkan Rasulaini najawarina ila siddiq untuk dua utusan, tapi malah dua utusan ini ditolak mentah-mentah. Kemudian istilahnya itu diberikan kekuatan, sabar ya, sabar. Menghadapi orang kok nggak benih itu tuh sabar. Mau nggak jelas sabar. Maka ditambah lagi utusan yang ketiga, supaya niatnya itu supaya orang itu yakin bahwasanya risalah yang dibawa oleh utusan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayatnya, sebelum tiga utusan itu sampai di Intokiyah, bertemulah dengan seorang syekh, yang mana seorang syekh ini terkenal, yang terkenal sampai sekarang namanya Habibun Najjar. Aisyah ibu Yasin walama ada bakuna asyik lahumma min asma'il bakuna la asma rasulullah. Saat itu utusan ini sebelum sudah dekat dengan desa Intokiyah, bertemulah seorang syekh yang namanya di dalam riwayat ada mengatakan Habib Nazar. Kemudian Habib Nazar itu pun, syekh ini pun juga tanya, dalilmu apa? Nah, ini. Zaman itu belum bertauhid, tanya, kalau kamu itu utusan, dalilmu apa? Nah, sekarang muncul lagi sekarang ya kan, mana dalilnya? Yasinan, mana dalilnya? Tahlilan, mana dalilnya? Ziarah kubur, mana dalilnya? Ya kan? Itu kan bahasa-bahasa zaman rikulo dulu. Nah, dia mempercaya tapi mana buktinya? Dalil itu maksudnya itu, nah. Mana buktinya kalau kamu seorang utusan? Mana dalilnya kalau tahlilan itu bukan bid'ah? Nah, sama kan? Sama. Cuma wajahnya berbeda, tapi mereka semua itu titisan. Bahasanya titisan, meniru-niru daripada bahasa orang-orang dulu. Itu memang sanggahan-sanggahan yang diberikan, kayak kata-kata begini, kalau toh itu baik, maka pasti dulu sahabat sudah melakukannya. Itu bahasanya sudah bahasa zaman orang-orang Khawarij itu. Wih, begitu senang. Sama yang begitu. Ditanya, kalau kamu utusan, mana dalilnya, mana buktinya? Maka dijawablah oleh utusan itu bahwasanya saya diberikan kemampuan oleh Allah sebagai tabib, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu termasuk dalil-dalilnya. Pembuktian bahwasanya dengan izin Allah seorang utusan ini bisa diberikan kelebihan untuk menyembuhkan daripada orang-orang sakit, untuk bisa memperlihatkan orang-orang yang buta, menghidupkan yang mati. Ini termasuk dalil-dalil sebagai bekal yang diberikan oleh Allah kepada para utusan. Dan itu pun dites memang. Jadi banyak orang-orang ini yang sakit akhirnya sembuh, sakit akhirnya sembuh. Sampailah di negara Intokiyah. Tapi akhirnya si Syekh ini bertauhid, mengikuti daripada utusannya, karena saat itu Syekh ini tadi punya anak sakit, kemudian minta tolong kepada utusan daripada Nabi Isa, kemudian disembuhkan, dan akhirnya si Syekh ini akhirnya bertauhid, ikut kepada para utusan sampai di kota. Ternyata di kota pun utusan ditolak mentah-mentah. Nah, ada yang percaya dengan utusan-utusan ini, dan mereka sama jawabannya.
Kita ini, kamu itu sama-sama aja sama saya, sama-sama manusia. Mana buktinya kalau kamu utusan? Sampai utusannya di penjara, tidak percaya sampai. Bahkan di dalam riwayat lain, utusan-utusan ini dibawa ke padang pasir, tengah lapang, semua orang disuruh menjilid, menjeplaki apa sih? Cambuk. Nah, semua orang disuruh mencambuk karena mereka menganggap itu utusan adalah pembohong. Itu utusan pembohong. Maka bertemulah kepada seorang raja. Seorang raja ini anaknya sakit. Orang raja ini akhirnya bikin perlombaan. Woro-woro, woro-woro. Siapa yang bisa menyembuhkan anaknya sang raja sakit, maka akan mendapatkan hadiah begitu dan sebagainya. Sampai menyebar. Akhirnya tampillah si utusan ini, utusan daripada Nabi Musa bin Isa. Tapi sebelum ketemu raja, ini sudah di penjara duluan karena anak buahnya tidak ada yang percaya. Rengkel semuanya, dikira itu adalah pembohong besar dan lain sebagainya. Nah, setelah ketemu raja, maka ngomong-ngomonglah urusan itu dengan sang raja. Ya sama bahasanya. Kalau kamu seorang utusan, mana buktinya? Nah inilah. Jadi dari riwayat ini bahwasanya Pak, kita berdakwah itu tidak semudah membalik tangan. Susah dakwah kepada orang-orang kafir ini susah. Lah bagi kita mendakwahi diri kita itu susahnya luar biasa. Perlu pemaksaan. Kita mau rajin jamaah, kita mau rajin ke majelis, kita mau suka bersedekah. Ini juga perlu perjuangan, Pak. Itu susah. Dikirakan itu perang batin itu. Kalau dulu perang melawan orang kafir Quraisy. Kalau sekarang kita itu perang batin. Perang melawan hawa yang ada di dalam diri kita. Ini juga perjuangan. Jangan dikira tidak perjuangan. Maka setelah ketemu dengan si raja, akhirnya ngomong. Saya sang raja, saya bisa diberikan keilmuan untuk bisa menyembuhkan orang sakit, sama bahasanya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan sakit buta dan lain sebagainya. Terus siapa Tuhanmu? Ditanya sama raja. Karena semua orang pada saat itu menyembah sang raja, menyembah. Dia adalah sebagai sembahan pada para kafir Quraisy. Namun keahlian saya ini sebenarnya bukan saya, tapi pemberian Tuhanku, Rabbku. Lah Tuhanmu sopo? Tanya. Kudunya aku kan nyembah aku toh. Harusnya kamu tuh kan menyembah saya, karena di sini saya sebagai sang rajanya. Tuhan saya adalah yang menciptakan Pak Raja. Pak Raja, udah ada Pak Raja ya. Jadi jawabannya gampang-gampang aja. Tuhan saya adalah yang menciptakan raja, yang menciptakan alam semesta. Tuh, ngono toh? Itu juga aku, bukan raja. Jadi mau mengobati anaknya itu lama debatnya, lama debatnya. Tapi akhirnya sang raja menyerah karena sayang tengah. Akhirnya dipersilahkanlah para utusan ini untuk mengobati sang putra mahkota. Alhamdulillah
dengan izin Allah si sang anak putra mahkota ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dengan perantara sang utusan tadi. Dan pada akhirnya sebelum itu Syekh yang tadi ketemu di kampung sebelum sampai di kota kan sudah bertauhid nih. Ternyata terdengar kalau utusan ini dicaci maki, utusan dibully, utusan ini apa tadi Mas? Dicambuk. Akhirnya kedengaran. Nah, akhirnya si Syekh ini langsung ke kota, ngasih kabar. Yang bahasanya begini, wahai orang-orang, kawan-kawanku semuanya, percayalah kepada apa yang dibawa oleh utusan ini. Karena utusan ini adalah orang yang baik, punya betul-betul orang yang amanah. Mereka tidak meminta apapun di dalam beramalnya. Mereka tidak pamrih kepada apapun. Mereka betul-betul ikhlas ingin mengajak kepada kita ke dalam kebaikan. Nah, jadi Syekh tadi sempat mengewangi, membantu ya. Kacau juga. Jadi membantu utusan untuk berdakwah karena Syekh tadi yang anaknya disembuhkan tadi sudah bertauhid. Akhirnya ikut dan sebagainya, dan akhirnya sang raja pun mengikuti daripada para utusan. Akhirnya dari seluruh, karena rajanya sudah ikut, saat itu juga banyak orang-orang itu yang ikut bertauhid mengikuti daripada para utusan. Nah, maka ini maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala cerita ini supaya sebagai pembuktian kepada orang kafir Quraisy yang proses ceritanya semacam itu, awalnya tidak percaya tapi pada akhirnya percaya dan mengikuti kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangannya juga luar biasa. Ini juga sebagai dalil untuk memberikan kepada Rasulullah ini dakwah ini jangan mudah untuk menyerah, untuk menggembirakan kepada umat, kepada Rasulullah, sebagaimana kemarin wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka ikut dan tidak itu adalah ranahnya Allah. Walaupun ditolak mentah-mentah, Allah tetap membesarkan hati baginda Rasul bahwasanya semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan kewajiban kita sebagai umat Rasul hanya mengikuti alur. Kalau ke majelis ya ke majelis, artinya hidup ini sebagaimana yang disampaikan Rasul, al-haya ziyadatun li fi khairin. Hidup itu adalah sarana untuk selalu menambah kebaikan. Al-maut rohatan li fi kulli syarrin. Sedangkan mati adalah sesuatu yang memang kita istirahat daripada segala kejelekan. Maka ini termasuk dalilnya kalau orang meninggal kan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwasanya almarhum adalah orang yang baik, gitu kan? Jenengan walaupun tahu apa dia itu hidupnya itu pemabuk, penipu, ya kan? Nah, ya jangan terus gak, tetap mengatakan baik. Apa maksud baiknya? Al-maut rohatan li fi kulli syarrin. Namanya mati itu berhenti dari segala kejelekan. Berarti kan baik kan?
Nah, maka apapun yang kita lihat orang meninggal walaupun hidupnya dulunya itu kurang ajar, waktu ada penyaksian ya kita upayakan berusaha untuk melaksanakan baik karena mereka yang meninggal ini sudah berhenti dari segala kejelekannya, berhenti daripada dosa dan maksiat adalah baik. Le, kandang aku sih toh. Maka kita hidup ini kalau tidak nambah baik sama dengan orang mati. Nah, karena al haya ziyadatan fi kulli khairin, al maut rohatan fi kulli syarrin. Maka hidup itu harus bertambah kebaikannya. Kalau hidup kita nggak tambah baiknya berarti sama dengan mayat hidup. Nah, kan tidak mau kita bilang mayat hidup. Demikianlah untuk kajian kita dari ayat, dari yang bisa kita ambil intisari daripada ayat apa nama ayatnya. Kamu tahu? Wadrib lahum matalan ashabul qaryah. Jadi jahal mursalun id arsalna ilaihim musnain faqad babuhuma fa azamul. Ini ayat itu yang bisa kita ambil itu ya. Semoga kita betul-betul tetap semangat untuk berdakwah, dakwahi hati kita sendiri. Nah, jadi niatnya itu dakwahi hati ini dewi sing keras gitu ya. Insya Allah kalau begitu ada semangat kita untuk selalu menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.